sahabat cerdas dimanapun berada. Hari ini kembali bersama saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Siska Sukmawati YouTube channel. Hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang cantik yang sudah ada di sini bersama Lia Nuraini, seorang dosen dan juga menjabat sebagai koordinator Pusat Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Maritim Raja Ali Haji. Apa kabar Ibu Lia Nuraini? Alhamdulillah baik, terima kasih Bu Siska karena sudah diundang di podcastnya. Alhamdulillah, kami yang berterima kasih karena Bu Lia bersedia hadir hari ini untuk berbagi informasi tentang kekayaan intelektual, dan kita akan bicara kekayaan intelektual untuk memperingati Hari Kekayaan Intelektual tepat pada tanggal 26 April Senin kemarin. Dan kita akan ngobrol tentang kekayaan intelektual khususnya yang sudah dilakukan oleh Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Maritim Raja Ali Haji. Sahabat cerdas, saya mohon izin, kita bakal ngobrol supaya ngobrolnya lebih asik. Kami akan izin untuk buka masker ya. Mohon maaf, bukan tidak mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan jarak kami tetap cukup menjaga dan bisa tetap menjaga protokol kesehatan. Bu Lia Nuraini, boleh Izin kita ya. izin untuk membuka masker untuk ngobrolnya lebih jelas. Iya, Bu Lia, kemarin tanggal 26 kita sudah sama-sama memperingati Hari Kekayaan Intelektual sedunia, bukan hanya se-Indonesia tapi sedunia, dengan tema From Local to Global. Dan kebetulan memang kekayaan intelektual ini di bawah Kementerian Hukum dan HAM, dan kemarin hari Senin kita sudah merayakannya, dan banyak sekali aktivitas yang kami lakukan di Kementerian Hukum dan HAM untuk memperingati kekayaan intelektual dan meningkatkan juga perekonomian lewat UMKM. Nah, berbicara tentang kekayaan intelektual nih Bu Lia, kekayaan intelektual itu banyak sekali masyarakat yang masih belum paham. Kadang-kadang, Bu Siska, kami mau ke kantornya ya, mau daftar paten katanya gitu. Yang dipahami paten, oh sekali saya lihat, oh ini merek gitu ya. Jadi pengetahuan masyarakat kita masih sangat awam. Mungkin Bu Lia bisa sharing dulu sedikit ini tentang apa sih itu kekayaan intelektual begitu. Baik, terima kasih Bu Siska. Ya, kita sedang dalam rangka memperingati Hari Hak Kekayaan Intelektual Dunia. Memang sekarang harusnya negara kita ini sudah maju dan terdepan terkait dengan kekayaan intelektual sendiri, karena memang seperti yang Bu Siska bilang terkait UMKM maupun usaha-usaha yang sifatnya bahkan swasta memang membutuhkan yang namanya kekayaan intelektual untuk melindungi mereka sendiri. Nah, saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan kekayaan intelektual itu merupakan hasil olah pikir dari manusia terkait penemuannya terhadap sesuatu yang nantinya berguna untuk kemakmuran manusia itu sendiri. Memang ada banyak jenis-jenis terkait dengan hak kekayaan intelektual, seperti ada hak cipta, kemudian paten, terus merek, desain tata letak sirkuit terpadu, dan juga tentang rahasia dagang, kemudian terkait dengan varietas tanaman dan beberapa yang lainnya yang semuanya sudah sebenarnya lengkap diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terkait hal itu juga mengingat bahwa Indonesia merupakan bagian dari WTO ya Bu Siska, dan itu memang sudah masa globalisasi kita yang memang harus melek akan kekayaan intelektual sendiri, dan itu juga ada pembedaan apa itu hak cipta, paten, merek. Ya kayak Bu Siska tadi bilang, semua penemuan dikatakan paten gitu, padahal bisa jadi itu merupakan hak cipta seperti itu. Terima kasih Bu Lia. Jadi kalau bisa kita kelompokkan, kekayaan intelektual itu terbagi dua ya, kekayaan intelektual komunal dan kekayaan intelektual pribadi, personal. Nah, di situ kalau untuk bicara kita mungkin lebih intens ngobrol sama Bu Lia nih tentang kekayaan intelektual personal ya, karena kalau kekayaan intelektual komunal nanti kita akan ngobrol di edisi khusus bersama teman-teman kami di sub kekayaan intelektual tentang kekayaan intelektual komunal. Hari ini mungkin akan lebih cenderung kepada kekayaan intelektual personal yang tadi ada hak cipta, kemudian ada merek, ada rahasia
rahasia dagang begitu ya. Dan kalau kita bicara tentang kekayaan intelektual yang bersifat personal ini gitu ya, hak cipta dan hak-hak yang terkait itu personal, kemudian bisa jadi milik industri juga ya, yang industri seperti paten, merek, kemudian rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, desain industri, dan varietas tanaman. Nah itu sangat banyak sekali. Nah sejauh ini saya melihat di Tanjung Pinang, khususnya di Kepri, dari data dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang saya dapatkan, kita punya beberapa sentra kekayaan intelektual yang hari ini bisa hadir. Alhamdulillah Bu Lia bisa hadir, dan mungkin kami boleh dapat informasi tentang apa yang dilakukan oleh sentra kekayaan intelektual Universitas Maritim Raja Ali Haji, dan bagaimana pelayanan yang sudah diberikan. Kapan sih lahirnya sentra kekayaan intelektual ini? Ya, baik. Nah, sebenarnya kalau terkait dengan sentra hak kekayaan intelektual ini merupakan perpanjangan dari MOU antara kerjasama antara Kanwil Kemenkumham dengan Umrah, yang kemudian dituangkan di dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Rektor beserta Kakanwil pada saat itu, kalau tidak salah di tahun 2019. Wah, 2019. Iya. Hari ini 2021. Iya. Jadi belum lama, tapi kita akan lihat apa saja yang sudah dilakukan dalam waktu yang belum lama itu. Baik, memang dari awal saya berkomunikasi dengan Kemenkumham. Di situ dijelaskan bahwa memang Kumham membutuhkan perpanjangan tangan, apalagi ibaratnya kalau di universitas itu kan gudangnya akademisi, dan disitulah katanya tempat lahirnya suatu invensi penemuan-penemuan ataupun karya cipta lainnya, sehingga kami pun ada simbiosis mutualisme antara Kemenkumham dengan Umrah. Jadi di sini di Umrah sendiri kami fokus pada kegiatan akademisi dosennya. Jadi saya dan tim HKI itu melayani 2 saja baru, yaitu paten dan hak cipta. Yang alhamdulillah kalau terkait hak cipta itu sudah sampai 80 sertifikat lebih kurang dalam hanya kurun waktu sekitar 6 bulan. 6 bulan ini? Iya, saya ini kan melanjutkan ini, saya koordinator sentra HKI untuk yang periode kedua. Periode pertama sudah kemarin itu ada Ibu Marniarani, kemudian saya melanjutkan koordinator itu dari bulan Agustus ke Desember, itu saya menjaring 80 hak cipta dari dosen maupun mahasiswa sendiri. Kalau terkait paten itu dari tahun 2018 ke sampai saat ini itu sudah terjaring 17 paten atau penemuan terkait dengan paten sederhana. Luar biasa ya, jadi hitungan 6 bulan bisa menghasilkan luar biasa sekitar 70 tadi ya? Iya, dan insya Allah 70. Dan untuk paten, walaupun paten sederhana, ini satu hal yang luar biasa. Jadi menunjukkan bahwa Kepri itu punya banyak inventor dan ini harus dihargai begitu. Iya, dan bahkan kami targetnya di tahun ini kami mau mendaftarkan insya Allah 1000 hak cipta. Luar biasa nih, tepukan gemuruh, dan alhamdulillah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM bisa dikatakan Kepulauan Riau khususnya bisa dikatakan berhasil menjaring sentra KI yang bekerja dan mau ikut membantu, dan ini tentunya menambah hasil karya. Selain itu juga menambah PNBP negara, karena pendaftaran kekayaan intelektual memiliki PNBP tersendiri, dan tentunya menambah yang namanya karya-karya yang memang harus dilindungi secara hukum. Nah, tadi seperti yang Ibu Lia sampaikan bahwa kampus tempat lahirnya berbagai ilmu pengetahuan. Kalau saya pikir-pikirkan 80 luar biasa banyaknya, mungkin itu belum seberapa dibandingkan dengan karya-karya yang memang setiap tahunnya kampus menghasilkan sekian lulusan begitu ya. Mudah-mudahan ya, tadi dikatakan tahun ini targetnya 1000 lulusan ya, berarti semua yang lulus harus mendaftarkan hak ciptanya begitu ya. Nah, tentunya ini juga menjadi hal yang baik untuk dunia akademisi, dan tentunya para mahasiswa akan menghasilkan suatu karya yang tidak main-main ini, bukan lagi hasil kopas sana kopas sini, dan ini patut diberi apresiasi. Kami Kementerian Hukum dan HAM lewat penyuluh hukumnya mungkin ikut mengucapkan terima kasih ini kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji yang sudah melakukan gebrakan ya dengan target-target. Mudah-mudahan nanti masyarakat juga dapat ikut bergabung ke
Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Maritim Raja Ali Haji. Mungkin kita agak keluar dari paten tadi dan cipta. Kalau dengan kekayaan intelektual merek, seperti apa ceritanya nih di perkembangannya di Sentra KI kita, Bu Lia? Kalau di Sentra KI sendiri, kami sebenarnya saya bilang tadi, memang ada simbiosis mutualisme antara Kemenkumham dengan Umrah. Sebenarnya kalau dari Umrahnya itu terkait dengan akreditasi universitas itu sangat membantu, apalagi kalau paten gitu. Tetapi kalau merek itu kami belum menjaring, memang tidak diperuntukkan untuk merek sebenarnya, tetapi bisa tetap mendaftarkan hak merek ke Sentra HKI, tetapi saya sudah berkomunikasi dengan pihak dari Kemenkumham bahwa kalau terkait merek ada yang namanya UMKM binaan, ya kan? Nah, kalau UMKM binaan itu adanya di Disperindak, sehingga lebih baik kalau misalnya masyarakat ingin mendaftarkan mereknya itu didaftarkan di sentra kekayaan intelektual yang ada di Disperindak atau Pemkos, karena kalau dia UMKM binaan dia mendapatkan potongan yang besar. Kalau misalnya dia mendaftarkan secara umum, nah kalau masyarakat mendaftarnya ke sentra KI universitas terkait merek, maka tidak akan mendapatkan potongan sebesar kalau misalnya dia binaan hanya 500.000, tapi kalau misalnya dia UMKM tidak binaan, maka dia harus membayar Rp1.800.000. Begitu info yang saya ketahui. Jadi makanya di Sentra KI Universitas Maritim Raja Ali Haji sendiri masih untuk saat ini masih menaungi terkait cipta dan paten, sementara merek masyarakat bisa berkonsultasi atau mendaftarkan ke Disperindak, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Lia. Jadi memang untuk pendaftaran merek ini juga masih banyak yang datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Jadi untuk masyarakat bisa mendaftarkan kekayaan intelektualnya lewat seluruh sentra KI termasuk kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, tapi nanti akan mendapatkan arahan lebih baik dari sentra KI seperti yang disampaikan Bu Lia. Jadi kalau masyarakat nggak daftar lewat sentra KI Tanjung Pinang, mungkin bisa datang ke kantor wilayah juga membawa yang namanya surat keterangan bahwa UMKM-nya di bawah binaan Kota Tanjung Pinang atau di bawah binaan Kabupaten Bintan atau seluruh kabupaten kota yang ada di Kepri, maka di kantor wilayah kita bisa juga bantu proses. Tapi untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan kekayaan intelektualnya, jangan ragu untuk datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM atau ke sentra KI kekayaan intelektual di seluruh provinsi Kepri. Dan yang ingin saya sampaikan, sebelum datang mungkin bisa googling dulu nih, kayak kita nih hari ini dunia dalam genggaman ya, masih pegang-pegang handphone. Jadi masyarakat juga bisa cari dan bisa buka djki.go.id untuk mendaftarkan dan juga menjadi informasi terkait merek. Ada merek yang boleh didaftarkan, semua merek boleh didaftarkan, tapi nanti ada yang diterima, ada yang ditolak. Jadi sebaiknya melihat dulu daftar-daftar yang sudah ada di DJKI untuk memudahkan supaya apa? Biasanya kalau masyarakat datang untuk mendaftarkan merek, itu kita akan lihat dulu nama mereknya dan kita akan bantu untuk searching merek ini masih bisa didaftarkan atau tidak melalui PDKI. Iya, melalui PDKI. Jadi informasi ini juga akan diberikan oleh sentra KI Umrah tentunya ya Bu Lia. Jadi untuk masyarakat, sahabat cerdas dimanapun berada, ayo kita cari tahu dulu sebelum kita datang dan jangan ragu untuk datang ke sentra KI di seluruh Kepulauan Riau, khususnya untuk Kepri, tapi di seluruh Indonesia untuk semua masyarakat yang nonton Siska Sukmawati YouTube channel. Dan Bu Lia, saya tertarik untuk ngobrol tentang apa yang sudah dilakukan Umrah terkait pendaftaran kekayaan intelektual paten, walaupun itu paten sederhana. Yang pertama pertanyaannya, paten sederhana apa aja sih nih? Jadi penasaran gitu ya. Ya, itu kalau kita bicara dengan paten dan paten sederhana itu sebenarnya memang agak berbeda. Tapi kalau di sini karena saya menaungi itu pendaftaran paten sederhana, jadi dia lebih kepada alat-alat ataupun suatu metode teknologi yang sifatnya gitu. yang bisa digunakan ke teknologi dan memiliki kegunaan yang lebih praktis gitu. Tetapi itu sebenarnya hal-hal yang simpel.
karena di sini Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pak Rektornya kan lebih mengembangkan kepada ke arah kemaritiman. Jadi menjadi ciri khasnya iya maritim benar, ya. iya maritim. Jadi pengembangan terkait dengan paten sederhana itu diarahkan ke hal-hal seperti itu. Jadi seperti contohnya kayak keramba apung, ya kan. Terus ada terumbu beton dan lain sebagainya, itu yang terkait dengan kemaritiman. Bagaimana ada juga yang terkait dengan apa namanya, yang simple, bahkan masker Masker juga ya, ya. wadah hand sanitizer gitu. Jadi kalau kita bicara paten sederhana itu lebih kepada kepraktisan kegunaannya. Jadi di Umrah sendiri selain tentang kemaritiman, bagaimana pengolahan ikan, pengeringan ikan, terus juga paten Pak Rektor sendiri itu terkait dengan apa namanya, limbah laut gitu, Bagaimana seperti mengolah limbah laut gitu ya. dengan suatu alat ya yang ditemukan. Sebenarnya sih banyak sih pemikiran-pemikiran dari dosen-dosen Umrah mengenai peralatan-peralatan yang akan dipatenkan seperti itu, tetapi memang kami butuh pengembangan dan ibaratnya butuh modal dan segala macamnya. Tapi alhamdulillah sih Kementerian Kemendikbud sekarang sangat-sangat mendukung itu gitu. Iya, jadi kalau dilihat paten itu lebih diarahkan, kalau kita yang orang hukum nih, saya lupa sampaikan ya, sahabat cerdas Ibu Lia ini sarjana hukum, magister hukum. Jadi beliau ini dosen di fakultas di fakultas FISIP di prodi ilmu hukum. Jadi mahasiswanya mungkin juga bisa dapat informasi valid nih hari ini dari Ibu dosen kita. Jadi kalau saya melihat teknologi, kayaknya kalau yang di hukum nggak berkesempatan deh untuk daftarin paten gitu ya, karena apa yang akan kita temukan mungkin kalau hak cipta kita masih memungkinkan menemukan teori-teori begitu ya, tapi kalau untuk paten kayaknya lebih kepada yang ilmu praktis gitu ya. Ya, kalau kami mengadakan joint research. Oh, joint research. Ya, jadi misalnya kayak lie detector gitu bisa sebenarnya, tapi kami lie detector ya, ini orang hukum dimulai dia. Benar, tapi itu misalnya sudah ada. Jadi kan kalau paten itu sifatnya dia kebaruan, berarti tidak boleh sama. Walaupun misalnya kita merujuk pada paten yang sebelumnya, tapi kita tetap harus ada perbedaan. Iya, benar, harus ada perbedaan di situ. Jadi tapi kami saat ini kalau FISIP ya, FISIP contohnya ada dosen terkait dengan dayung mekanik gitu. Itu terkait dengan apa, ke ilmu administrasi negara, ada juga. Jadi kami join ketika merancang gambar, itu kami join dengan dosen teknik. Nah, saya juga nih di tahun ini join juga dengan dosen budidaya perikanan. Di situ saya join ibaratnya kalau terkait dengan peralatan menggambar itu mereka, tapi saya di bagian pendaftaran patennya. Oh begitu. Jadi memang perlu ada sesuatu inovasi dan kreativitas untuk bisa menghasilkan paten-paten begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti Umrah bisa mendaftarkan paten yang baru juga, bukan paten sederhana begitu ya. Oke, Bu Lia, jadi kekayaan intelektual menjadi salah satu hal yang bisa mendobrak ini, dan sesuai dengan tema tahun ini, from local to be global gitu ya. Jadi tadinya mungkin hal itu simple kayak tadi apa yang terapung tadi? Bahkan alat pembuka apel, pembuka jeruk itu bisa dipatenkan. Bisa dipatenkan ya. Simple jadi sebenarnya. dari hal yang simple yang lokal saja tapi bisa menjadi global ketika itu sudah didaftarkan, maka dia memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Tapi sayangnya nggak semua masyarakat sih, Bu Siska, yang tahu, yang peduli seperti itu. Ya, mudah-mudahan lewat YouTube channel kita hari ini bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat cerdas kita begitu ya. Bu Lia, kemudian saya ingin tertarik untuk membahas kekayaan intelektual ini dari sisi perlindungan hukum. Untuk hak cipta dan juga paten tadi yang sudah dilakukan oleh Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Maritim Raja Ali Haji ini, saya ingin dong Bu Lia share ke masyarakat berapa sih masa berlakunya, bisa dilindungi berapa lama. Itu kadang-kadang kan masyarakat masih awam sekali untuk tahu perlindungan yang dapat diberikan kepada seseorang yang sudah mendaftarkan paten dan hak ciptanya. Kalau terkait dengan hak cipta itu terdapat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Di situ
Masa berlakunya itu 70 tahun. 70 tahun, Untuk sangat lama sekali ya, untuk hak cipta. Kalau paten sederhana 10 tahun. 10 tahun, tapi Iya. bisa diperpanjang lagi nggak? Bisa. Tapi kalau misalnya 70 tahun kayaknya kalau hak cipta itu jarang ya mereka memperpanjang gitu. Karena Palingnya mungkin teknologinya udah naik lagi, iya. udah muncul lagi ya. Nah, bisa dialihkan kalau misalnya wafat kan. Nah, ini sebenarnya perkembangan HKI ini dirasa sangat penting juga bagi masyarakat karena tidak hanya bisa untuk diperjualbelikan tetapi juga bisa diwariskan dan bahkan perkembangannya bisa dijadikan objek jaminan. Nah, fidusia ya? Fidusia, benar. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kekayaan intelektual ini bisa kemana-mana ya, Iya. sangat cerdas, banyak sekali yang, dan kalau boleh saya share juga ini bahwa kekayaan intelektual ini ada hak cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak ciptanya, kemudian ada tentang paten itu Undang-Undang Nomor 13 Iya. tahun 2016, kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Apa itu indikasi geografis, kenapa disandingkan dengan merek gitu ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri, ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000 juga tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Kemudian ada Undang-Undang Nomor tadi 32 ya, ada Undang-Undang Nomor 30 lagi tahun 2000 tentang rahasia dagang. Kemudian juga ada Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 tentang varietas tanaman. Jadi sangat banyak sekali aturannya. Belum lagi kalau kita bicara tentang yang namanya kekayaan intelektual komunal ya, ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi geografis dan indikasi asal gitu ya. Kemudian sumber daya genetik, ini sangat panjang sekali. Kita balik lagi ke pembicaraan sentra kekayaan intelektual maritim Raja Ali Haji yang saya sangat tertarik berbicara tentang tadi sudah jangka waktu. Bayar untuk daftarnya tadi juga sudah dijelaskan Bu Lia, tapi mungkin bisa diulang Bu Lia supaya gini, karena kan banyak sekali mungkin kampus meminta mahasiswanya untuk mendaftarkan hak cipta dari skripsinya misalnya ya, tapi siapa yang bayar PNBP-nya Bu? Kami masih mahasiswa. Nah ini jadi kendala supaya mahasiswa siap-siap anggaran juga nih untuk mendaftarkan hak cipta dari skripsinya. Baik, kalau misalnya itu terkait hak cipta ya, di sini saya mau digarisbawahi bahwa hak cipta itu dia terkait dengan ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra dan program komputer. Jadi nggak ada ceritanya tiba-tiba mempatenkan suatu karya tulis. Nah, itu berbeda ya. Salah banget. Nah, itu hak cipta ya, dan itu yang banyak dijaring di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kalau terkait dengan pendaftaran hak cipta berupa karya tulis tadi atau karya seni, kami kan ada fakultas sastra juga. Iya. Di situ. Jadi puisi, lagu, pantun gitu boleh diciptakan, boleh didaftarkan. Itu cipta, bukan paten gitu ya. Nah, itu hanya membayar Rp200.000. 200.000 rupiah. Iya, karena PKS tadi dengan Kemenkumham. Jadi ada satu sub pas pendaftaran itu UMKM, lembaga pendidikan, nah itu maka mendapatkan potongan sebesar 200.000, karena kalau pendaftaran secara umum itu harus membayar sebesar Rp400.000. Hanya itu kalau hak cipta. Jadi 200.000 cuma buat kongko sehari juga habis, masa nggak bisa daftar kekayaan intelektual ciptaannya? Iya, dan gitu sertifikat bisa didapat hanya dalam waktu 4 hari dari pendaftaran. 4 hari. Makanya saya sangat senang bekerja sama dengan Kanwil Kemenkumham. Di samping timnya Mbak Siska maupun Kabit ya Yankumnya itu sangat Hairi dan kasubnya Ibu Dwi Maya Charlie. Iya, sangat-sangat menaungi kami seandainya ada pertanyaan apa, karena dosen kan banyak sekali ya pertanyaannya terkait itu, sangat kritis sekali. Jadi saya di sini juga mengucapkan terima kasih kepada Kanwil karena sudah mau gitu dan mendapatkan potongan pula gitu kalau mendaftarkan di melalui sentra HKI yang sudah ada PKS-nya dengan Kemenkumham. Itu hanya cipta, paten pun demikian. Ada juga, padahal paten biasanya lebih mahal nih. Gimana tuh kalau yang paten? Kalau paten itu cukup hanya membayar biaya pendaftaran sama Rp200.000. Oh, berarti nanti saya kalau mau daftar lewat kuliah nih ya? Cuma Rp200.000 saja untuk biaya permohonan.
Sedangkan nanti kalau misalnya sudah 6 bulan ya jangka waktunya lebih kurang untuk naik ke masa status pemeriksaan substantif, maka itu akan membayar lagi sebesar Rp500.000. Yang kalau misalnya tidak melalui sentra KI, PKS dari Kumham itu biayanya lebih mahal. Kalau tidak salah saya biaya pendaftaran untuk permohonan paten saja Rp800.000. Wah, jadi banyak sekali keuntungan ketika kita mendaftarkan lewat sentra Iya, kekayaan benar. intelektual yang pastinya sudah bekerja sama dan punya MOU dengan kantor wilayah Kementerian Hukum dan Iya, HAM. benar. Jadi tidak hanya orang-orang yang ada di sentra KI saja, mahasiswanya, dosennya tidak ya, tapi masyarakat yang mau daftar lewat sentra KI juga akan mendapatkan perlakuan yang sama atau bagaimana? Nah, kalau untuk itu saya sudah menanyakan ke pihak Kanwil sebenarnya kalau selama pemegang hak ciptanya itu umrah mungkin bisa, tetapi jarang ya yang mau, karena kan ketika mengajukan hak cipta itu disertakan dengan surat pengalihan hak cipta. Jadi harus Universitas Maritim Raja Ali Haji pemegang hak ciptanya. Nanti mengenai royalti untuk banyak memperbanyak suatu karyanya, kita mengadakan kontrak lagi sebenarnya seperti itu. Oke, jadi banyak hal yang perlu kita gali lagi setelah itu ya. Tapi paling tidak ini sudah langkah awal untuk membantu negara dalam pendaftaran kekayaan intelektual, dan tentunya kami kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM terus berusaha untuk menjalin kerjasama dan terus saya bilang pasti akan terus membina sentra KI karena ini mempermudah masyarakat dan tentunya membantu negara untuk maju dan terlindungi segala hak ciptanya, karyanya yang dihasilkan itu akan terlindungi secara hukum. Jadi dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual ini tentunya banyak yang bisa kita ketahui lebih tentang kekayaan intelektual, tapi karena waktu yang terbatas kita akan ngobrol banyak tentang kekayaan intelektual dalam seri-seri berikutnya, karena seperti yang kita jelaskan tadi ada banyak sekali jenis kekayaan intelektual secara umum terbagi personal dan komunal, kemudian di dalamnya ada banyak lagi macamnya. Tapi yang jelas hari ini tentunya kedatangan Bu Lia yang sudah ngobrol bareng kita, sudah menambah pemahaman kita tentang kekayaan intelektual. Terakhir Bu Lia, pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Sentra Kekayaan Intelektual Umrah dalam rangka Hari Kekayaan Intelektual Sedunia tanggal 26 April 2021 ini? Kami ikut ya bersama-sama dengan Kanwil Kemenkumham untuk mempromosikan Hari Kekayaan Intelektual ya, dengan hal-hal simpel memasang status seperti itu terkait dengan pengucapan selamat kekayaan intelektual, dan itu sebagai ajang promosi juga. Karena melalui WA Group kan sekarang sudah zamannya teknologi, itu sekaligus menjadi ajang untuk lebih memotivasi. Kalau dari internal kami sendiri memotivasi untuk dosen ataupun mahasiswa yang ingin mendaftarkan kekayaan intelektualnya untuk melek akan kekayaan intelektual, karena pentingnya ada hak moral, ada hak ekonomi yang tercantum di dalam kekayaan intelektual itu sendiri. Oke, terima kasih Ibu Lia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, termasuk kalau Bu Lia bilang hal simpel hari ini dalam masa pandemi, tentunya kita tidak bisa kumpul ramai-ramai dan melakukan hal itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk besar. Kita mulai dari hal yang kecil, mudah-mudahan menjadi hal yang besar sesuai dengan semangat Hari Kekayaan Intelektual Sedunia 2021 ini, from local to be global. Mudah-mudahan kita yang berada di wilayah lokal Provinsi Kepulauan Riau bisa terangkat menjadi global di tingkat nasional bahkan internasional dengan hasil-hasil kekayaan intelektual yang kita daftarkan dan membantu negara ini untuk jadi maju di perekonomian dan terlindungi semua hak-hak yang kita miliki. Terima kasih Bu Lia. Sama-sama Bu untuk Siska. kesempatan berbaginya Sayang, terima hari kasih. ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lain lagi dengan tema kekayaan intelektual atau tema-tema lainnya, dan mudah-mudahan masyarakat cerdas mendapatkan penambahan pengetahuan khususnya tentang kekayaan intelektual hari ini. Terima kasih, saya Siska Sukmawati mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, meneruskan ibadahnya. Kami mohon maaf lahir dan batin jika dalam penyampaian diskusi kami hari ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.